jadi peribadatan khusus ibadah, beberapa orang penting, pejabat gitu kan. Nah seperti itu, dan teknologi mereka tuh bisa dikatakan itu sudah cukup lumayan canggih. Suatu kejadian yang sangat-sangat di luar nalar kita, akan keluar suatu cahaya besar di tempat ini, memancarkan cahaya ke atas seperti api, ada yang warna biru, ada yang merah seperti api. Mungkin dulu di masyarakat sekitar itu sampai lari ke sini, katanya museumnya kebakaran. Sobat Santuy, nah saat ini kita udah berada di Museum Pasir Angin di Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulan, Kabupaten Bogor. Nah penasaran seperti apa sih di dalamnya Museum Pasir Angin itu aja? Yuk ikutin terus ya. Kan periodisasinya itu masanya dari masa prasejarah awal sampai masa akhir sampai kepada masa kerajaan. Jadi dari mulai masa manusia purba sampai masa kerajaan, tempat ini terus menerus eksis digunakan sebagai tempat ritual atau tempat puja atau istilahnya pada hyang ya, untuk menyampaikan doa seseorang. Nah setelah itu masuk pada masa periodisasi Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua, bukit ini digunakan sebagai bukit pertahanan atau benteng pertahanan oleh pihak sekutu. Jadi untuk bertempur waktu itu antara pihak sekutu dengan Jepang. Kebetulan Jepang mendarat di Banten menuju wilayah Bogor, akhirnya dihadang oleh pasukan sekutu di bukit ini. Tertahan di sini sampai 2 hari 2 malam. Jadi di sini periodisasinya kemungkinan ada 3-4 fase, ada 4 masa. Sebelum apa? Sebelum Masehi sampai kepada masuk kepada Masehi atau masa kerajaan dari Salatan Negara sampai kepada masa Pajajaran, ya. Terus masuk kepada masa Perang Dunia Kedua, masa kerajaan Sunda abad 15-16 Masehi. Ini bukti-buktinya masa peradaban Hindu, ini ada masuk Hindu. Ini ada datanya 15-16 Masehi. Ini fotonya bulan Mei, bulan Juni tahun 1863. Ini tempat aslinya sebetulnya bukan di sini, nama tempatnya itu Pasir Sinala atau Gunung Ciampea di sana. Oh ini cuma dipindah ke sini? Dipindah ke sini tahun 84. Nah kalau ini prasasti pada masa kerajaan Pajajaran,
masa kerajaan Sunda. Ini ada simbol kujang, sini ada kujangnya, ini teratai, ini kanjinya belum bisa terjemahkan. Ini zaman Pajajaran apa Tarumanegara dulu? Pajajaran, ini kujang, ini udah ada kujang. Nah, dulu ini masih ada lututnya, kepalanya masih ada, sekarang lutut tidak ada, kepalanya tidak ada. Coba kalau ini beda nih, ini beda, bukan foto ini. Ini barangnya sama sekarang tidak diketahui adanya di mana, tapi di dokumentasinya ada dari mana. Kalau ini yang di depan, ini dewa penjaga pintu gerbang atau Dwarawala. Tadi sebelah kiri waktu masuk ke nggak ada. Oh iya. Yang besar. Nah, ini sama Dwarawala juga, tapi ini badannya nggak ada. Kepalanya aja. Ya. Itu dia pegang bunga teratai, kuncup teratai. Jadi bunga teratainya yang belum mekar, yang masih kuncup itu dipegang. Ini semuanya petapa, disebut semuanya petapa. Yang ini petapa. Ini dari zaman apa tadi Bapak? Ini masa kerajaan Sunda atau Pajajaran. Oh, ini abad Pajajaran. 15-16 Masehi. Ini dijelasin. Pasir Sela, Ciampea, daerah Bogor, Provinsi Jawa Barat, abad 15-16 Masehi. 16 ya. Pada masa kerajaan Sunda. Oh, Tarumanegara tuh abad ke Abad ke-34 Masehi. Dia jauh lebih tua lagi. Jadi cikal bakalnya Pajajaran kan kalau Tarumanegara. Jadi Tarumanegara dengan Salaka Negara itu kan nggak beda jauh sih. Abad kedua, abad ketiga. Nah, itu kan jadi satu. Tadinya kerajaan kecil, datanglah dari India ke sini jadi suatu kerajaan yang besar. Berarti ada apa jadi Bapak selain yang ini patung ini kan patung terus ini. Nah kalau ini tinggalan-tinggalannya ini kan, nah ini yang hasil ekskavasi di sini, yang hasil menggali sini temuan. Nah tongkat-tongkat ini dulunya sebagai benda atau upacara. Biasanya dulu ini digunakan hanya oleh tokoh-tokoh masyarakat tertentu, karena dulunya adalah benda-benda pusaka. Ini sebelumnya benda pusaka dulunya. Jadi tidak digunakan untuk perkakas, tapi pada masa perkembangannya digunakan sebagai bekal bobor atau sesaji. Jadi setiap orang yang di sini yang melakukan ritual tergantung dari kastanya. Kalau kastanya mereka kasta tokoh-tokohnya, para raja dan lain sebagainya, itu mereka mempersembahkan benda-bendanya yang punya nilai tinggi. Contohnya mungkin kayak tongkat-tongkat pemimpin. Karena tongkat pemimpin itu berasal dari masa prasejarah budayanya. Nah, sampai pada masa sejarahnya digunakan oleh siapa yang pertama menciptakan itu? Pak Karno. Memegang tongkat kepemimpinan. Yang pertama. Nah ini cikal bakalnya ini dari sini. Tongkat kepemimpinan. Nah, barulah sama Pak Karno. Barulah direalisasikan oleh para pemimpin-pemimpin kita, Panglima ABRI, Kapolri dan lain sebagainya menggunakan tongkat kepemimpinan. Nah awalnya ya ini. Ini keputus ya Bapak ya? Putus. Karena proses alam ini ribuan tahun itu kan. Ini kan 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, kalau berarti ini zaman berapa apa nih Pak? Megalitik? Ini zaman megalitik awal. Zaman megalitik akhir pada masa Neolitikum. Neolitikum. Ya kita bisa bayangkan nenek moyang kita yang boleh dibilang masuk kategori orang primitif. Tapi udah tidak tahu istilahnya pendidikan dan lain sebagainya, tapi mereka bisa mencetak logam. Iya. Dan mereka bisa mencari logam, memisahkan logam dengan tanahnya. Dan bukan hanya logam perunggu saja, tapi dari emas. Kayak topeng emas ini kan ada foto topeng emas di sini. Terus ada kampak-kampak ini kan kampak-kampak perunggu juga. Jadi dia sebetulnya kampaknya tipenya seperti ekor burung seriti, burung walet. Ke belakangnya seperti ekor burung walet, cuma karena sudah rusak, termakan usia. Kapak perunggu. Jadi ini dulunya merupakan benda pusaka. Oh, pusakanya orang dulu ini Iya, ya? pusakanya orang dulu. Bandul ini apa Pak? Gunanya tuh kalung. Oh, kalung. Ya. Biasanya mereka yang pakai tokoh masyarakat, raja dan lain sebagainya, selain menggunakan bandul kalung perunggu, ada juga menggunakan bandul kalung dari emas gitu. Dan kepalanya itu ada yang memang kepala tengkorak, ada yang kepalanya ular, ada juga yang garis pinggir belakangnya itu di sampingnya itu, di sini kan kiri kanannya itu biasanya ada badak atau apalah. Keren. Nah ini candrasa. Kalau candrasa itu di sebelah sini ada candrasa. Nah candrasa ini kalau sekarang mungkin kita lihat kayak seperti apa ya, celurit atau parang ya. Tapi kalau parang kan dia sudut tajamnya hanya depan saja. Iya. Kalau ini dia depannya tajam seperti itu, belakangnya pun tajam. Kayak celurit. Jadi dia ke depan bisa, ke belakang bisa. Kalau celurit kita hanya depan aja biasanya kan, kayak sabit depan aja.
Kalau ini dia ada 2. Ini kepotong juga lah Bapak? Iya, karena kemakan usia. Kemakan usia ya. Aslinya panjang ini ya? Segitu. Ini bawahnya seperti ekor walet, seriti juga sama dia. Oh, seriti. Seperti ekor walet gini aja nih. Iya kan gitu kan. Iya. Walet. Nah, kurang lebih udah seperti ini nih. Ini kan dia begitu tuh. Kayak gunting. Iya. Nah, kalau ini pola hias atau terasisir dari bahan-bahan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat seperti periuk, cawan, kendi, terus cawan. kowi. Nah, ini motifnya ada yang seperti ini. Cuman memang di sini tidak disimpan yang utuhnya itu semua dibawa ke Pusat Pelihara Nasional Jakarta dan Museum Nasional Jakarta. Oh, di Jakarta ya Bung? Di Jakarta. Ya? Ini yang kayak serpihan-serpihannya. Iya. Sebagai contohnya. Dan topeng emasnya juga ada di sana. Itu topeng emas tuh beneran dari emas? Beneran dari emas. Kita kan bisa nggak bayangin gitu. Ini nenek moyang kita bikinnya gimana gitu. Mereka kok tahu ada emas. Terus gimana cara misahin tanahnya gitu kan? Oke, ngolahnya itu terus menggunakan bahannya apa? Bener-bener. Belum ada bahan kimia. Tuh. Terus untuk ngebakarnya kan butuh suhunya yang sekian derajat Celcius. Iya. Kalau kita sekarang ya ada gas yang mudah ya. Nah, kalau pakai ini kayu bakar, apinya kan nggak stabil. Betul. Tapi mereka sudah bisa mencetak dengan bikin sempurna. Ini bentuknya kayak gini apa? Karena asli? dia Karena sebetulnya karena tertekan oleh alam Jadinya, dan oleh akar-akar pepohonan, jadi bentuknya agak nggak inilah. tapi yang di nggak utuh. Museum Nasional kayak gini fotonya? Sama seperti ini. Oh, kayak gini ya. Jadi tidak dirubah bentuknya, mungkin dirapiin gitu Iya. enggak. Jadi ketemunya seperti itu. Di Indonesia cuma ada 2. Di Goa ya? Satu di sini sama di Goa Sulawesi. Di Goa. Ini dari zaman Prasejarah. prasejarah. Masa prasejarah. Tapi kalau divisualisasikan ini topengnya itu nggak sih Bapak kayak nutupin wajah bener? Iya, karena memang untuk menutupi jenazah. Jadi ketika orang meninggal ditutupin sebelum dikuburkan gitu kan, sebelum dikuburkan. Tujuannya adalah supaya arwahnya itu tidak gentayangan. Arwah buruk misalnya. Mungkin kalau menurut kita tuh arwah-arwah yang nggak benar seperti ya pengganggu lah gitu, biar nggak mengganggu itu dan tidak gentayangan. Makanya ditutupi gitu. Topengnya topeng emas. Topeng emas. Dari emas. Untuk tiap mayat itu topeng Enggak emas. hanya untuk orang-orang Hanya tokoh untuk tertentu orang-orang ya? tertentu, untuk mungkin kayak tokoh yang- mungkin kayak mungkin di sini ke rajanya, Oh, iya. kayak pejabat-pejabat tinggi lah mungkin. Karena ini kan tergantung dari kastanya. Semakin mungkin dia orang-orang tertinggi mungkin dari masa, misalkan contoh kita ambil dari masa Pajajaran, dari yang Prabu Siliwangi misalkan. Iya. Dari yang Prabu Siliwangi otomatis kan petinggi. Kayak petinggi, Nah, bener. begitu mereka ritual di sini otomatis yang dipersembahkannya itu barang-barang yang mempunyai nilai tinggi, yang berharga. Makanya diserahkan di sini sebagai sesaji. Ini sebagai sesaji. Dikuburkan di sini, dipusatkan kepada monolit itu atau tempat pemujaannya batu besar. Jadi ada tempat pemujaannya batu besar di sana yang dipercayai bahwa arwah-arwah leluhurnya itu adanya di sana. Iya. Karena memang bukti kenyataannya seperti itu. Nah, itu adalah merupakan pusernya atau tempat padahyangnya, tempat untuk menyampaikan doa. Sebagai medianya adalah menghir itu atau disebut dengan apa ya, kalau di sini sebutnya monolit ya. Monolit. Tempat pemujaan tunggal. Pemujaan tunggal. Soalnya aja ngeliatnya kayaknya dulunya nih nutupin wajah gitu, Iya, bener-bener set betul. kayak apa ya, kayak orang pakai masker gitu loh. Iya, Kayak jadi pakai kalau masker orang kan. kalau untuk topeng apa untuk kayak acara-acara khusus seperti mungkin untuk hiburan dan lainnya, Iya. topengnya berbeda, tidak Beda seperti ini. bentuknya. Untuk seperti tarian-tarian otomatis dia dibuat lubang. Ada lubang mata dan ada lubang hidung. Kalau ini kan memang full dia tidak diberikan lubang mata. Berarti ini zamannya sebelum zaman kerajaan kan ya Sebelum. Habis itu aja juga tadi yang ini kan Bapak yang Iya. tongkat ini kan kalau aja perhatikan Nah. nih ada kayak logo apa ukiran-ukiran nih Bapak ya. Itu ular. Ini ukiran Ular. Oh, ukuran-ukuran ular. Ukiran ular. Ini ukiran ular. Jadi ada yang kepalanya dari tengkorak, ada yang kepalanya ular. Ini ada 2 jenis. Nah, itu ular. Itu kepalanya ular itu. Kalau yang ini kepalanya nih tengkorak nih. Nah, itu tuh apa itu Bapak? Nah, kalau ini sama juga pecahan yang berbeda teman di luar. Kalau ini kan apa ya, gentara. Gentara itu seperti, kalau mungkin di kerajaan kalau ada acara sayembara,
Nah, biasa kan dibawa sama orang dipukul-pukul. Iya. Tapi itu kan yang kecil. Kalau ini untuk yang besarnya, lebih besar lagi. Ini lebih besar lagi. Mungkin untuk acara-acara seperti hiburannya. Ini perlengkapan kerajaan yang jelas sudah pada masa-masa kerajaan. Ini kayak keris bukan? Ini golok tua lah, termasuk golok tua. Kalau ini yang hancur tombak. Ini serpian-serpian. Serpian-serpiannya. Kalau ini peralatan, ini alat serut. Dulunya untuk menyerut mata tombak, mata panah. Bahkan untuk membuat mata panahnya mereka menggunakan batu obsidian dan batu rizam atau batu jaspis ya. Ini sebetulnya peralatan masa-masa orang lama. Karena mereka kan belum ada pisau kayak sekarang. Iya benar. Ini alatnya seperti ini. Ini udah hancur ya? Sama. Jadi kan karena mereka sekali pakai kan. Sekali Dipecahin, nah udah tajam mereka pakai, sudah tidak tajam lagi, akhirnya mereka kumpulkan dan mereka sertakan dengan peralatan-peralatan lain untuk persembahan ritual sebagai sesajinya. Karena mungkin orang-orang dulu itu apapun benda yang bisa menyambung kehidupan mereka, yang menurut mereka berharga, yaitu adalah merupakan benda yang disertakan untuk persembahan. Jadi benda ini loh yang bisa menyambung kehidupan saya. Dengan cara inilah mereka bisa bertahan hidup. Makanya mereka melakukan doa itu dan dipersembahkanlah bendanya. Ini pada masa megalit. Nah itu sama megalit ya. Bentuk bendanya hanya seperti batuan biasa. Tetapi mereka mengambil sudut ketajaman, ada bekas-bekas pemakaiannya, ada sudut-sudut ketajamannya. Jadi bisa dibedakan. Nah, kalau sudah masa bercocok tanam pada masa Neolitikum atau pada masa Paleometalik nih sudah dibentuk, sudah diasah, hampir menyerupai kampak biasa. Iya. Sudah bentuknya sudah bagus. Nah, belincongnya itu untuk bercocok tanam, pengganti dari cangkul. Kalau sekarang kan pakai cangkul. Pakai cangkul. Kalau dulu mereka seperti itu untuk menanam biji-bijian. Kalau ini udah masa kerajaan Tarumanegara. Ini sama tasbihnya udah masuk kepada masa kerajaan Tarumanegara. Ini tasbih Bapak? Tasbih. Gelang. Ini dari batu. Ini batu. Oh batu, kirain gelang. Jadi bentuknya mungkin tadinya banyak, tapi yang ditemukan hanya jadi dibikinnya gitu ya? Ya. Ini masih utuh ya Bapak ya? Masih utuh. Guci. Masih utuh. Untuk menyimpan abu biasanya. Abu orang mati. Ya. Halo Sobat Santuy, berjumpa lagi dengan kita. Nah saat ini aku dan tim berada di Museum Pasir Angin. Dan saat ini ada di sebelah kanan saya narasumber kita, Pak Ishak. Boleh diperkenalkan Bapak? Baik, nama saya Ishak Pemetir, saya sebagai pegawai BPK Jawa Barat. Bapak udah berapa lama untuk mengelola Museum Pasir Angin ini juga ya? Saya kurang lebih sekitar 25 tahun. 25 baru 25 tahun. Baru. Suhu. 25 tahun lumayan lama ya. Oh iya Bapak, mungkin nih sambil berbincang-bincang nanya sedikit nih. Kira-kira ini kan bagaimana sih Bapak sejarah awal mula Museum Pasir Angin ini tuh dibangun? Jadi sejarahnya awal mula museum ini dibangun atau didirikan yaitu pada tahun 1976 oleh mungkin kalau sekarang itu Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau dulu yaitu Litbinjara. Jadi perlindungan dan penelitian benda-benda sejarah. Kenapa dibangun museum ini? Karena dulu dilakukan penelitian tahun 70 sampai 75 menghasilkan artefak atau benda-benda yang sangat banyak sekali. Akhirnya dibangunlah tempat ini sebagai fungsinya itu dulu untuk menyimpan benda saja, untuk menyimpan benda sebelum masuk kepada masa perkembangannya digunakan sebagai site museum. Untuk namanya sendiri nih Bapak kan Najeng itu penasaran, kenapa dinamakan Museum Pasir Angin? Itu pasti ada maknanya juga itu. Kalau untuk pasir anginnya sendiri ini karena kan bahasa daerah atau bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Kalau pasir itu merupakan tempat yang tinggi atau bukit. Bukit ya atau gunungan atau gunung itu terutama di daerah-daerah itu Sunda itu menyebutnya dengan pasir. Tempat yang tinggi. Nah, anginnya sendiri dikarenakan topografi atau pepohonan dulu di sini sangat rimbun dan besar-besar sekali. Ketika angin bertiup itu dari 4 arah angin, misalkan angin bertiup dari utara ke selatan, dia nggak bisa nembus langsung ke tengah. Dia berputar anginnya, sangat kencang sekali berputar. Dikarenakan dia tidak bisa tembus ke tengah-tengah. Jadi terhalang oleh pepohonan tersebut. Maka dinamakanlah tempat ini sebagai Bukit Angin. Atau Pasir Angin. Pasir Angin. Nah, sebagai pusar di Pasir Angin ini ada sebuah monolit atau batu besar. Nah, itulah pusaran anginnya. Oh, yang di depan tadi itu. Iya.
Nah, itulah penjelasannya dari leluhur kita atau dari orang tua kita dulu. Nah, di Museum Pasir Angin ini berarti lengkap ya Bapak dari zaman batu ya? Di museum ini sendiri Dari berapa masanya atau fasenya itu dari masa megalit akhir sampai kepada masa kerajaan. Jadi bisa kita bayangkan di tempat ini digunakan terus-menerus sampai dalam kurun waktu 2000 tahun sebagai tempat pemujaan. Jadi eksis terus-menerus, tidak terputus. Ya, kalau kita di tempat lain hanya pada masa megalit saja atau pada masa neolitik saja, bahkan ada hanya tempat pemujaannya saja tetapi bukti otentiknya tidak ada. Kalau di sini itu tempat ini dinyatakan sebagai tempat pemujaan sudah sah secara absolut dan secara penelitian oleh para arkeologi, secara ilmiahnya seperti itu. Karena Jin juga sempat baca kan Bapak itu katanya penelitian di sini tuh sempat dilakukan selama 5 tahun ya? Selama 5 tahun berturut-turut. Jadi dari tahun 70 sampai tahun 75 dilakukan penelitian berturut-turut dan direhat itu tahun 75, dilanjutkan kembali tahun 1999 sampai tahun 2003. Nah, itu lanjutannya. Nah, dari lanjutannya itu pun sama, penghasilannya atau dihasilkan benda-benda artefaknya sangat banyak sekali. Baik yang berbahan dasar dari batu, tanah liat, logam perunggu, logam mulia, itu yang sudah berbentuk alat yang digunakan sebagai persembahan untuk ritual. Oh, itu ditemukannya tuh juga di sini? Di sekitar halaman museum ini, nanti kita bisa lihat di luar itu ada patok-patok seperti makam. Nah, itu bukan patok makam, tetapi itu pertanda bahwa tempat ini sudah lakukan penggalian atau penelitian. Seperti itu. Ini kan yang di dalam museum ini Bapak ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya. Ini ada apa aja gitu ya? Kalau untuk dalam museum ini ada arca ya, ada 10 arca di dalam museum ini. Arca hasil penyelamatan dari Pasir Sinala atau Gunung Kapur Ciampea. Arca ini pada masa atau abad 15-16 Masehi pada masa Kerajaan Sunda. Diselamatkan ke sini oleh Dinas Pedanka pada tahun 1984. Terus untuk yang lainnya di dalam museum ini ada peralatan dari logam, ada kampak perunggu, ada tongkat perunggu, candrasa, bandul kalung, ada fragmen-fragmen dari priuk, ada juga fragmen dari keramik, ada juga kampak genggam, kampak perimbas, kampak penetak, belincong, ada juga beliung perseginya. Semua benda ini dihasilkan dari hasil penelitian di tempat ini. Tapi memang ada juga sebagian benda yang memang temuan dari situs-situs yang lain sebagai contoh perbandingan. Seperti itu. Wah, banyak juga ya ternyata ya. Iya. Dan ini sebetulnya yang di sini tuh hanya beberapa ya, aslinya banyak ya Bapak. Cuman hanya sebagian kecil saja. Sebetulnya benarnya banyak. Banyak dan kalau berada di pusat penelitian arkeologi nasional Jakarta. Termasuk topeng emas ini juga. Betul. Ya. Wah, banyak. Karena kalau disimpan di sini bahaya. sangat bahaya sekali. Karena itu benar dari emas ya Bapak ya. Iya, pengamanannya kan harus benar-benar ekstra gitu kan. Kayak di Museum Nasional aja yang sudah ekstra, sudah canggih, barangnya tetap hilang. Benar. Apalagi di sini kan. Wah, gitu. Oh, Bapak nanti mungkin sambil dijelaskan ya, aku tuh penasaran banget sama yang batu depan tuh apa namanya? Iya, monolit. Ya, monolit tempat pemujaan tunggal. Ya, mungkin nanti bisa langsung kita ke depan aja sambil lihat. Nah, yang ada di depan kita nih ya, ini kan ada batu monolit atau menhir ya. Nah, di sini aku kayaknya melihat ada keterkaitannya dengan peradaban Lemurian zaman dulu. Tapi peradaban Lemurian ini peradabannya agak ke akhir gitu kan ya. Jadi kayak mau pergantian gitu. Nah, sedangkan bukan peradabannya, maksudnya di sini kayak lebih ke tempat peribadatan, ngerti nggak? Jadi peribadatan khusus ibadah seperti itu di sini. Karena aku ngeliat juga sosok-sosok orang-orangnya itu berpakaiannya itu kayak ada yang pakaian itu kayak model pakaian putih, terus kayak bukan carik ya. Kalau digambarkan tuh ada yang kayak pakaiannya tuh kayak segini, kayak pakai gini, kayak orang-orang Buddha gitu lah, Hindu kayak gitu ada juga. Tapi dia ada motifnya gitu, motifnya tuh warnanya tuh kalau aku lihat kayak ada putih tulang dan juga kayak kecoklatan gitu. Nah terus di sini ada kayak beberapa orang penting, pejabat gitu kan. Nah seperti itu, dan teknologi mereka tuh bisa dikatakan itu sudah cukup lumayan canggih ya, karena dari tongkat-tongkatnya juga model-modelnya tuh nggak kayak tongkat-tongkat biasa kayak gitu sih. Nah, Bapak, ini kan kita udah di apa namanya monolit ya? Iya, monolit. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bapak dulunya ini untuk apa gitu ya? Pemujaan atau gimana? Jadi monolit ini salah satu batu yang berada di sini. Batu ini adalah merupakan batu tempat pemujaan leluhur kita dulu akan kita. Jadi batu ini dulu
mulai ditemukan oleh masyarakat sekitar tahun 40-an. Di area sini hanya seongkok batu saja, tetapi fungsi batu ini dulu ketika dilakukan penelitian oleh para arkeologi, ternyata batu ini adalah merupakan pusat pemujaan atau pusat ritual nenek moyang kita di masa lalu, yaitu dari mulai 1000 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun Masehi, batu ini adalah merupakan tempat pemujaannya atau sumber pemujaan yang dipercayai karena mereka anutannya itu kepercayaannya bahwa arwah-arwah leluhurnya itu berada di sebuah batu itu. Ya mungkin bagi orang-orang tertentu bisa tahu ada aura-aura yang sangat kuat sekali di batu ini, ya bisa kita lihat aja sendiri. Dan secara ilmiahnya dari hasil penelitian, semua benda atau artefak yang dihasilkan dalam penelitian itu semuanya diarahkan ke sini. Dari 4 arah mata angin itu diarahkan ke sini. Jadi itu jelas bahwa ini adalah merupakan pusat pemujaannya. Sebagai media untuk berdoa atau menyampaikan sesuatu hal sesuai dengan keinginan masyarakat pada masa waktu itu, dan mungkin masyarakat sekarang bagi orang-orang yang ngerti ini masih digunakan sebagai media untuk melakukan padahyang atau melakukan doa seperti itu. Soalnya kan tadi waktu kita di dalam tuh Bapak ya, Ajeng tuh dari tadi tuh ngelihat ada sosok kayak bapak-bapak, tapi dia nih bajunya pakaiannya agak aneh, jadi kayak orang pakaian zaman dulu, terus kayak warna putih kayak orang-orang dulu gitu loh. Iya. Kayak pakaiannya juga kayak kalau dibilang carek bukan carek gitu. Terus rambutnya kayak gondrong gitu, panjang segini. Ya karena umumnya berdasarkan dari hasil analisis dan penelitian, yang mendekati kepada batu ini adalah merupakan para tokohnya atau para pemimpinnya, kemungkinan dari rajanya atau patihnya dan lain sebagainya. Ya kita bisa ambil secara ilmiahnya. Bagi umat Islam, kita kalau beribadat atau sholat di suatu masjid yang besar-besar itu biasanya yang paling depan itu imam. Di belakangnya kalau nggak presiden ya ketua-ketua MPR dan DPR dan sebagainya, baru di belakangnya masyarakat biasa. Nah di sini pun sama, yang mempunyai kasta besar itu beradanya posisinya di sini. Makanya bagi orang-orang yang ini ya seperti itulah kelihatannya. Dan mereka itu kayak bergantian. Makanya ada yang seperti itu, ada yang seperti pakai jubah putih semua. Bahkan ada peliharaannya yang sering kelihatan di sini yang mengikuti terus gitu kan, yang disebut dengan Sang Hyang Langlang Buana. Sang Hyang Langlang Buana itu nama jabatannya beliau. Tapi bentuknya kalau sekarang kita mungkin bisa lihat, kalau memang bisa diinikan, itu bentuknya kucing besar. Ya, itu adalah merupakan peliharaannya para petinggi-petinggi di sini dulu nenek moyang kita. Ini energinya kuat banget nih Bapak. Nah, terus nih Bapak tadi kan Bapak pernah ada nggak sih Bapak kayak keanehan-keanehan? Ya kalau untuk di batu ini sendiri hari-hari tertentu atau tahun-tahun tertentu, saya sendiri pun sampai sekarang nggak bisa menghitungnya gitu tepatnya di tahun berapa gitu kan, di tahun berapa nih, hari yang keberapa atau hari apa. Biasa kalau nggak bisa kan di tahun alif atau di tahun wau. Kalau sekarang kita misalkan ini bulan haji ini tanggal sekian ditentuinnya. Kalau ini kan kita nggak bisa ngitung seperti itu. Nah pasti ada suatu kejadian yang sangat-sangat di luar nalar kita, akan keluar suatu cahaya besar di tempat ini, memancarkan cahaya ke atas seperti api. Ada yang warnanya biru, ada yang merah seperti api. Mungkin dulu di masyarakat sekitar itu sampai lari ke sini katanya museumnya kebakaran. Padahal di sini nggak ada apa-apa, nggak ada api dan lain sebagainya. Nah itulah kejadian yang di luar nalar, tapi masyarakat bisa tahu, masyarakat itu mengetahui hal itu, dan bukan hanya 1-2 orang yang melihat hal seperti itu. Berarti masyarakat setempat juga ibaratkan mensakralkan juga kalau ini ya Bapak ya. Nah ini kan Bapak tempat ini kan berada di dalam museum nih Bapak. Berarti untuk misalnya jam bukanya orang yang pengen kesini juga berarti mengikuti jamnya museum juga kan? Apa? Betul. Malam dia bisa masuk sini aja? Kita mengikuti jam museum. Tapi kalau bagi orang-orang tertentu, kalau tamu-tamu khusus, ya biasanya datang dulu ke kita, izin dulu. Keperluannya kan kita tanya keperluannya apa, terus waktunya itu kapan. Nah biasa kita sudah ada janji dengan mereka, baru kita izinkan dengan catatan kita berikan informasi seluas-luasnya mengenai kaitan dengan cagar budaya ini. Ada hal yang mana boleh dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Dan ini kan kalau Ajeng perhatikan ini kan batunya hampir sama yang kayak waktu kita ke Prasasti Pasir Jambu ya Bapak ya? Iya.
hampir sama dengan Cuman batu asahan ya, batu asahan, ya. monolit batu asahan atau menhir batu asahan yang ada di Prasasti Jambu, hampir sama. Cuman fungsi untuk peribadatannya, untuk ritualnya ini jauh lebih besar. Mungkin kalau sekarang ini seperti mungkin ini Ka'bahnya ya. Ka'bahnya. Kalau di masjid-masjid mungkin seperti masjid besarnya atau masjid raya ya. Iya, masjid raya. Rayanya kalau mungkin yang di sana Kan itu kayak seperti musola, ya benar. Seperti itu. Iya, betul. Ya bisa mungkin Ajeng kalau udah ke tempat-tempat lain, Ajeng hanya menemukan batunya saja atau batu tegak berdiri, ada yang berapa, ada punden berundak dan lain sebagainya. Tapi Ajeng tidak pernah melihat secara fisik bendanya yang digunakan, terus penelitian secara absolutnya, secara ilmiahnya kan tidak ada. Kalau di sini itu antara hal gaib dengan hal kenyataannya, antara dongeng dengan secara ilmiahnya tuh di sini berkesinambungan, sama semua secara absolut sama. Nah, ini jadi hanya situs ini yang bisa membuktikan antara hal gaib dengan hal nyatanya. Energinya kuat banget di sini. Ya. Berarti selama Bapak menjaga di sini juga, mengelola tempat ini, Bapak nggak pernah diganggu kalau Bapak sendiri, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nggak pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Jadi sini kita biasa-biasa aja, seperti di kampung biasa, kita seperti pada umumnya di tempat tinggal biasa. Saya tinggal di sini, di dalam museum ini kurang lebih sekitar 7 tahun. Dulu tinggal di sana di Bedeng itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Oh. Ya kalau malam orang ke sini nggak berani karena kan Iya. Gelap, cuma penerangannya terang cuma aja. di sini doang, benar. Tamannya nggak ada penerangan. Betul. Kalau yang tadi Bapak bilang nih membedakan nih yang ada kayak bagian tokoh-tokoh misalnya pejabat yang itu beribadah itu dari mananya? Dari temuan. Karena dari bendanya. Ya? Oh, dari ini bendanya. Misalkan nih kita nih berapa 4 orang di sini, seseorang pejabat. Nah, yang lainnya berarti kan masyarakat biasa. Iya. Nah, pejabat itu otomatis pasti di depan dia melakukan ritualnya, pasti mendekati kepada batu ini. Jadi semakin mendekati kepada batu ini berarti itu kastanya semakin tinggi. Semakin tinggi. Kalau kastanya dia masyarakat itu pasti menjauh. Radiusnya mungkin bisa 200 meter, bisa 300 meter ke sana. Nah, dari temuannya juga bisa dibedakan. Kalau di depan di sini mungkin ya, kalau kita kaitkan dengan logam mulianya mungkin bisa 1 kilo, misalkan seperti itu. Kalau di belakang mungkin hanya cincin, anting gitu, hanya benda-benda seperti itu. Kalau di depan tuh pasti benda-bendanya mempunyai nilai sangat tinggi. Contohnya seperti yang sudah ditemukan topeng emas, mempunyai nilai sangat tinggi. Dan kalau kita lihat bendanya atau fisiknya itu besar kan? Iya. Kalau di tempat lain hanya temukan cincin, anting, itu kan kecil. Tetapi sebagai persembahan mereka persembahkan apa yang mereka punya untuk para leluhurnya. Tujuannya adalah untuk mencari kehidupan yang lebih makmur lagi, mencari keselamatan dengan hal apapun yang mereka inginkan supaya tujuannya itu tercapai dan terkabul. Nah, di samping itu terkabul mereka tetap terjaga oleh para leluhurnya. Makanya mereka terus-menerus eksis melakukan ritual di sini sampai dalam kurun waktu 2000 tahun. Ya kalau di tempat lain kan kita hanya pada masa megalit saja sudah berakhir. Dan itu pun kita belum tahu hasil dari analisisnya. Kapan dan sampai kapan. Itu dari hasil karbonnya, kalau di sini karbonnya sudah jelas. Wah. Ini Bapak nggak tahu ya, ini Ajeng dapat gambaran atau apa enggak? Bapak ini ya Bapak pernah dengar nggak sih kayak peradaban Lemurian? Iya. Ya, apakah ini ada kaitannya dengan peradaban Lemurian juga? Kalau untuk peradaban itu ya karena di sini kan mungkin dari awal sampai akhir ya. Iya. Otomatis pada masa-masa peradaban itu semuanya menggunakan tempat ini. Dari mana? Dari segala penjuru arah semuanya ada ke sini. Ya yang kita bisa bayangkan begini, kalau memang dia tinggal di tempat sini, kita para peneliti itu harus menemukan fosilnya ya. Yang menggunakan tempat ini, nenek moyang kita harus ketemu. Sampai sekarang pun di tempat ini tidak ditemukan fosilnya. Jadi yang ditemukan hanya sebagai tempat pemujaan dan barang-barangnya saja. Nah, orang-orang yang menggunakan tempat ini tidak ditemukan. Tetapi kalau untuk dari segi di luar ini, di dunia lainnya, nah di dunia lainnya orang-orang yang dari mana-mana pun datangnya ke sini. Bahkan para paranormal dan para yai dari luar, dari Demak, dari Surabaya dan lain sebagainya, ada beberapa daerah yang datang ke sini.
yang bertujuan ingin mengetahui seberapa jauh dari energi yang ada di sini. Mereka datang ke sini, tujuannya hanya mereka mengetahui. Setelah mereka datang ke sini, mereka berbicaranya, kita yang sudah dari luar daerah, dari mana-mana, klub ke sini, tidak akan ada yang mampu untuk mengusik yang ada di sini. Iya, ngapain diusik kan? Maksudnya kan jadi mereka tuh ingin tahu seberapa kuat gitu kekuatan energi yang ada di sini gitu kan. Akhirnya mereka mencoba itu seolah-olah kita kayak mau diadu gitu. Waduh. Jadi mau adu kekuatan. Akhirnya mereka melakukan hal tersebut di sini, mereka sendiri yang kena batunya seperti itu. Soalnya Jeng kayak perhatikan waktu dulunya nih mungkin yang zaman-zaman di Batu itu tuh orang-orang yang misalnya kayak beribadah di sini, tapi kalau Jeng lihat peralatannya itu udah ibaratkan bukan kayak orang-orang yang biasa di film-film kayak primitif lah gitu. Ini mereka peralatannya udah kayak tongkat yang di situ hampir-hampir kayak gitu. Bagus-bagus modelnya. Di sini sudah yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan tadi, walaupun termasuk penduduk yang primitif, masyarakat yang primitif, tetapi pola hidup mereka sudah jauh lebih maju. Jauh lebih maju. Jadi peralatan mereka sudah jauh lebih canggih. Mereka sudah bisa membentuk logam, mencetak logam dan lain sebagainya, untuk alat upacara dan sebagainya, sudah semuanya benda serba canggih. Ya istilahnya kita sekarang termasuk orang yang canggih, tapi kita sendiri belum tentu bisa mengetahui di mana ada posisi ada emas, di mana logam, bagaimana cara kita mengolahnya, memindahkannya atau membentuknya, kita sendiri nggak tahu. Tapi nenek moyang kita sudah jauh lebih maju pola pikirnya dari sekarang. Dan ilmunya dulu belum menemukan siapa profesornya dulu, kan nggak ada. Tetapi nenek moyang kita sudah jauh lebih tahu. Hanya mereka menggunakan naluri alam hanya dengan cara ritual. Mereka bisa membuat apa saja, bisa melakukan apa saja, bisa menyambung kehidupan mereka sedemikian rupa. Nah, itulah kelebihannya. Oh iya Bapak, sama ini aja penasaran nih, yang peninggalan kayak bunker Jepang di sini juga ada ya? Jepang di sini ada. Ini di samping kita ini, di dalam tanah ini ada parit. Ada jalan untuk jalannya serdadu perang. Nah, ke sana. Nah, yang di sebelah sana itu sudah sama juga, itu untuk parit jalan pasukan, itu dalam sekali. Agak nggak kelihatan juga, ini ditutup. Ini ke sana sampai ke pillbox yang sana atau bunker yang ada di sana, itu sama juga deh. Ini jalur serdadu jalan ke sana. Di situ ada pertigaan untuk yang ke ujung sana. Nanti bisa kita boleh lihat. Ke sana Bapak. Bunker-bunker. Ke sini. Tentara Jepang masuk ke sini, langsung diajar sama peluru-pelurunya tentara sekutu. Kebetulan tentara yang di sini ada tentara Australia. Ini kayak sempat warna ini merah karena kan dulunya kan yang bekas tembakan dari pasukan Australia nembak pasukan Jepang, jadi banyak yang tewas di sini. Jadi dulunya tuh sungai ini kan sudah melebar ya, ini dulunya tuh kecil sungai.